budget dan resources mereka itu mayoritas dituangkan ke Vivy Fluorid Aisong dengan sebuah plot di mana karakter utamanya harus merubah masa depan. Kayak Tokyo Revengers, ceritanya pun yang syarat dengan teknologi, masa depan, dengan AI, internet, program, robot, itu juga berhasil dikombinasikan dengan menarik. Makanya aku buat di judulnya ini kan kombinasi epic antara visual dengan plot. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Karena saya minasan, sahabat kembali di Sound Speak. Jadi kali ini kita akan mulai kembali konten pandangan pertama untuk Spring 2021. Aku sebenarnya udah dari lama, dari beberapa minggu yang lalu tuh pengen bikin konten ini, pandangan pertama kita yang lanjutin segmen ini. Cuman karena banyak pembahasan yang aku rasa harus didulukan, alhasil aku coba tahan dulu sambil mengamati dan menunggu beberapa seri yang aku ikutin di Spring kali ini tuh muncul momen-momen kerennya atau konflik-konflik serunya. Dan kali ini untuk yang paling pertama aku akan memberikan pandanganku untuk seri Vivy Fluorid Aisong. Ini sebuah seri yang fenomenal banget. Ketika kemarin itu pertama kali rilis gitu ya, pertama kali tayang, dan 1, 2, 3 episode awal tuh banyak banget orang yang suka, bahkan skornya tuh cukup tinggi juga. Di My Anime List per video ini dibuat 8,45 kalau nggak salah. Jadi sebagus apa, sekeren apa sih, kenapa kok menurutku ini sebuah seri yang sempurna? Apa alasannya? Langsung kita bahas sama-sama. Dan langsung kita mulai aja, silahkan di like, share, subscribe kalau kalian menyukai pembahasan kali ini. Jangan lupa di follow Instagram Sound Speak. Ini pandanganku, gimana pandanganmu? So, Vivy Fluorid Aisong ini adalah sebuah seri anime yang digarap sama Wit Studio, dan kelihatannya menjadi alasan terbesar kenapa kok ini studio nggak ngambil project Shingeki no Kyojin, Attack on Titan Final Season. Selain karena mungkin memang kemarin waktu pengerjaannya itu terlalu mepet gitu ya, sehingga mereka nggak berani ambil. Tapi kelihatannya budget dan resources mereka itu mayoritas dituangkan ke Vivy Fluorid Aisong. Aku suka banget dengan ceritanya, meskipun ini original tapi keren banget. Entah kenapa di Spring kali ini kita menemukan sebuah seri lagi yang bermain-main dengan sebuah plot di mana karakter utamanya harus merubah masa depan. Kayak Tokyo Revengers, kali ini pun Vivy Fluorid Aisong juga mengusung tema yang cukup mirip. Seperti apa sinopsisnya? Seperti biasa akan aku mulai langsung dari sinopsisnya dulu. Jadi menceritakan sebuah dunia, keadaan sebuah bumi di mana AI itu mulai amat sangat berkembang. Dan AI itu bahkan sudah membantu dalam kehidupan sehari-hari, benar-benar mengganti atau membantu peran manusia dalam setiap bidang-bidang kehidupan. Nah, karakter utama kita ini adalah seorang AI ini tadi bernama Diva. Dia ini adalah seorang AI yang bertugas untuk menghibur orang-orang dengan nyanyiannya dia, dengan menjadi penyanyi. Sehingga dalam sebuah taman bermain namanya Nialand, dia itu bertugas di sana dan dia punya stand-nya dia sendiri, punya panggungnya dia sendiri. Perlahan-lahan dari yang cuman panggung yang nggak begitu terlihat gitu ya di pinggiran gitu, dia bertujuan untuk bisa masuk ke main stage atau panggung utama, panggung terbesar, termegah, menjadi seorang penyanyi. Nah, dia ini suatu ketika kemasukan sebuah program yang ya bisa kita bilang virus gitu lah ya, masuk dalam sistemnya dia. Dan sistem ini tadi itu ternyata adalah sebuah program, sebuah AI yang berasal dari 100 tahun yang akan datang. Jadi dari 100 tahun yang akan datang itu di masa depan, program ini tuh dibuat dan dikirimkan ke 100 tahun yang lalu, yang mana masa sekarang, untuk mengajak si Diva ini tadi yang punya nama panggilan lain Vivy berjuang merubah masa depan, di mana 100 tahun yang akan datang itu AI bakal menguasai dunia. Ya semacam kayak Terminator gitu lah ya konsep ceritanya tuh ya, dimana robot itu mengambil alih dunia, menghancurkan manusia. Nah, si program ini tadi itu dibuat oleh seorang profesor namanya Matsumoto. Si profesor Matsumoto inilah di awal cerita itu ditunjukkan kalau dia tuh mengirim sebuah programnya ini tadi, yang mana programnya ini kita akan panggil dia Matsumoto juga, karena sebenarnya dia nggak punya nama. Si Matsumoto ini, program Matsumoto ini tadi kembali ke masa lalu buat mengajak si Vivy menjalankan misi bersama mengubah masa depan itu tadi. Nah, dalam setiap ceritanya nanti si Diva alias Vivy ini bersama dengan Matsumoto sebagai sebagai guide-nya dia gitu ya, sebagai pemandunya dia. Mereka itu harus menemukan singularity point atau fenomena atau event-event yang menjadi titik di mana itulah yang akan semakin menghantarkan era di mana AI itu akan menguasai dunia, akan menghancurkan manusia. Sehingga mereka harus nyari nih peristiwa mana sih yang akan menjadi titik permasalahan yang harus diubah supaya masa depan itu juga akan terubah akhirnya. Nah, itu untuk sinopsisnya, kurang lebihnya itu seperti itu. Jadi memang konflik ceritanya nanti akan berulang. Mereka akan mencoba untuk mencari
mana sih momen yang harus diubah itu nanti, sembari si Vivi ini tadi, si diva ini tadi itu berusaha keras setiap tahunnya, setiap progres cerita dia berusaha untuk semakin memasuki main stage atau panggung utama, yang itu menjadi impiannya dia sekali, bisa bernyanyi, bisa berpentas di depan banyak orang ketika di main stage, itu harapannya dia. Jadi itu untuk sinopsisnya. Semoga barangkali buat orang yang belum tertarik atau nggak ngerti gitu ini anime apa gitu, karena kemarin tuh memang ini kan salah satu anime yang pernah aku bahas di headline news, aku lupa headline news keberapa, tanggal berapa, tapi memang ketika aku lihat trailernya itu ya buat bikin konten itu, aku nggak ada bayangan yang bener-bener clear gitu loh, ini tuh anime apa gitu. Tapi akhirnya setelah aku coba ngikutin dan ngelihat banyak penilaian orang-orang juga di My Anime List juga, memang ini adalah sebuah seri yang bagus banget. Untuk theme songnya seperti biasa nggak terlalu merhatiin sama endingnya, tapi untuk openingnya rasaku salah satu opening terbaik kali ya untuk di spring 2021. Nah, apa yang menarik, apa yang bikin aku jatuh cinta dengan seri ini, dan ini aku pastikan akan aku ikutin tiap minggunya, bahkan sampai habis gitu ya, dan memang amat sangat aku tungguin tiap minggunya, karena satu, grafisnya sempurna. Itu kayak, sekali lagi aku ulangin, aku nggak begitu ahli dengan urusan peranimasian, pergrafisan gitu ya, cuman aku bisa menggambarkan pewarnaannya, pencahayaannya itu bagus banget. Aku suka banget dengan semua pewarnaan setiap detail-detailnya, bahkan setiap partikel-partikel kecil gitu ya, misal ada ledakan, ada debu, bagus banget gitu rasanya, imersif banget. Selain itu penggambaran AI-nya, meskipun itu AI-nya pakai kayak 3D gitu kan ya, beberapa AI itu kayak 3D, sehingga mungkin memang agak sedikit beda dibanding yang lain gitu, cuman nggak ada masalah sih. Maksudnya penggambaran AI di anime ini itu terdorong sekali karena grafisnya memang berhasil mengangkat sekali sebuah tema di mana dunia itu memang penuh dengan AI, penuh dengan robot, penuh dengan program. Itu tuh berhasil tergambarkan dengan sempurna, plus movementnya, pergerakannya itu fluid banget, halus banget. Ini anime memang genrenya ada actionnya, cuman menurutku sih actionnya nggak terlalu kenceng banget memang. Cuman setiap kali ada scene action, semua gerakannya itu fluid banget, bener-bener halus, mulus banget, transisinya itu jadi keren banget. Aku suka banget setiap kali ngelihat si Vivi atau si diva ini meliuk-liuk kesana kemari gitu ya, menghindari serangan tuh enak banget buat dilihat. Kedua, temanya sendiri, maksudku ini sebuah kebetulan yang cukup aneh gitu ya, karena di spring kali ini kita dihadirkan dua seri anime yang memang mengusung tema mengubah masa depan. Kayak tadi yang aku bilang di awal, ada Tokyo Revengers dan sekarang ada Vivy Florid Aisong gitu. Aku nggak menyangka sebenarnya kalau ternyata premis yang akan dihadirkan di anime ini itu juga akan seperti itu gitu. Dan menurutku perjalanan si Matsumoto, si programnya ini tadi bersama dengan si Vivi untuk mencoba mengubah masa depan itu, mencari momen-momennya itu tadi, dan mencari apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengubah masa sekarang supaya yang di masa depan itu juga akan berubah, itu selalu asik banget, selalu apa ya, deg-degan lah, bikin deg-degan. Berhasil atau enggak sih mereka, dampaknya ke timeline itu seperti apa, itu seru banget, bener-bener tiap episode wajib banget ditungguin. Yang ketiga, konflik di tiap episodenya. Jadi menariknya Vivy Florid Aisong ini ceritanya itu kayak Jujutsu Kaisen. Jadi maksudnya cerita-cerita yang nggak penting itu nggak ada, cuman yang dimasukin ke dalam cerita tuh yang memang bener-bener poinnya aja, konfliknya aja. Jadi kalau aku nggak salah ya, singularity point atau momen pertama, kejadian pertama yang harus dirubah itu misal di masa sekarang nih. Terus yang di momen yang kedua yang harus dirubah itu time skip 15 tahun. Terus nanti ada momen yang terbaru sekarang per video ini dibuat, itu time skip lagi 5 tahun. Jadi bener-bener dibuat cepet gitu ya, yang nggak perlu tuh nggak dimasukin. Dan di tiap momennya ini tadi sejauh ini itu selalu scale up, selalu berkembang. Konfliknya dari yang cuman lokal gitu ya, cuman nyelamatin seorang politisi supaya dia nggak bikin hukum yang bisa bikin AI itu lebih leluasa, lebih bebas. Kemudian di momen kedua mereka keluar angkasa, mereka memasuki sebuah pesawat yang merupakan hotel luar angkasa, mencegah bencana terjadi. Kemudian pindah lagi, mereka sekarang ada di pulau yang isinya mesin semua, program semua. Setiap ceritanya itu selalu berkembang, kompleksitasnya, plot twistnya pun juga kadang ada beberapa plot twist tipis-tipis itu juga cukup menarik gitu ya, cukup diselipkan dengan baik, sehingga pada akhirnya menurutku konflik-konfliknya yang dihadirkan dalam seri ini tuh memang asik banget buat diikutin. Dan berkaitan erat dengan yang aku bilang sebelumnya, karena temanya itu AI dan seri itu dari penggambaran grafisnya berhasil mendukung sekali itu semua,
ceritanya pun yang syarat dengan teknologi masa depan, dengan AI, internet, program, robot, itu juga berhasil dikombinasikan dengan menarik. Makanya aku buat di judulnya ini kan kombinasi epic antara visual dengan plot. Dan itulah yang bikin Vivy Fluorid Eye Song menjadi salah satu seri yang menurutku sangat amat recommended, wajib buat kalian tonton. Jadi itu untuk Vivy Fluorid Eye Song pandanganku terkait seri ini. Jadi silahkan di like videonya kalau kalian suka bahasan kali ini. Jangan lupa berkomentar, di share juga teman-teman kalian, dan terakhir jangan lupa di follow Instagram Sound Speak dan subscribe buat kalian yang mau menikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Sound Speak. Karena anime dan manga itu yang aku suka dan itu kalian suka. So I'll see you guys in the next video. Itadashii minasan.